Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast on TV bersama saya Kaneda Iqbal Hanafi. Selama 30 menit ke depan akan menemani aktivitas Anda. Dan pemirsa, saya informasikan kepada pemirsa di rumah bahwasanya Podcast on TV ini bisa disaksikan di akun official IMTV Jawa Tengah dan juga bisa disaksikan di TV ya. Dan pemirsa, kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa sekali dan perjuangannya di masyarakat sungguh luar biasa sekali. Dan kita sapa saja langsung bersama dengan Pak Zam ya. Selamat sore Pak Zam. Selamat sore Mas. Jadi, kabarnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Pak Zam, tadi perjalanan gimana, lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Kota Semarang sekarang ya di titik-titik tertentu ya, apalagi di jam-jam sore begini orang saatnya pada keluar kantor, pulang. Ada beberapa titik yang memang mengalami sedikit kemacetan, tapi cukup lancar. Alhamdulillah lancar. Untuk keseharian Pak Zam ini kalau nggak salah Pak Zam ini sebagai PLT dari Ketua Lazis Baitur Rahman Kota Semarang ya? Iya. Dan Pak Zam sendiri di kesehariannya selain menjadi PLT Ketua Lazis ini kegiatannya apa Pak? Baik, jadi kalau di keseharian saya ini adalah pendidik, kepala sekolah sebuah sekolah swasta di Kota Semarang, tepatnya di Sekolah Al-Azam, itu ada di Ketileng sana, di daerah ikutnya Kecamatan Tembalang, Sendang Mulyo tepatnya. Sehari-hari hampir waktu saya tercurah untuk pendampingan anak-anak didik di sana. Kemudian saya juga aktif di beberapa kegiatan organisasi, salah satunya di Lazis Baitur Rahman, terkait organisasi sosial ya, karena ini murni berkegiatan sosial keagamaan. Kemudian selain sebagai pendidik, guru, saya ini juga adalah lawyer atau pengacara yang kebetulan saya anggota Peradi Kota Semarang, juga siap ataupun sering mendapatkan permintaan untuk pendampingan hukum warga masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu Mas. Kalau tadi kita berbicara tentang Lazis Baitur Rahman sendiri ya Pak. Kalau Lazis Baitur Rahman sendiri itu organisasi atau lembaga zakat seperti apa Pak? Ya, Lazis Baitur Rahman Semarang itu merupakan salah satu organisasi LAS ya, lembaga amil zakat yang mungkin di Kota Semarang satu-satunya yang sudah mendapatkan izin operasional, satu-satunya lembaga LAS asli Kota Semarang ya, alhamdulillah asli dari Kota Semarang yang didirikan di Kota Semarang, kemudian mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama dan Basnas tentunya. Ini tentu sebagai salah satu lembaga kebanggaan yang karena banyak lembaga LAS itu lahirnya tidak dari Semarang, ada yang dari luar Provinsi Jawa Tengah bahkan. Ya, kami berikhtiar bersama-sama para pendiri Lazis Baitur Rahman, tokoh sepuh yang ada di Kota Semarang ini, untuk bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam rangka ikut sebagai pengumpul dana-dana zakat infak sedekah dari masyarakat umat Islam khususnya, kemudian kita distribusikan, kita tasarufkan kepada mereka yang berhak. Seperti itu Mas. Kalau dari terbentuknya Lazis Baitur Rahman sendiri dulu berdiri sejak tahun berapa Pak di Semarang? Ya, sebelumnya Lazis Baitur Rahman ini menyatu dengan kepengurusan Yayasan YPKPI Pengelola Masjid Raya Baitur Rahman di Simpang 5. Masih ada kaitannya dengan Masjid Baitur Rahman ya? Iya, waktu pendirian awal itu memang kami satu organisasi, di mana Lazis Baitur Rahman itu bagian unit dari Masjid Baitur Rahman. Namun dengan terbitnya undang-undang tentang zakat dan adanya Basnas yang dibentuk oleh pemerintah,
Kemudian kami karena semua masjid, baik masjid tingkat kabupaten kota maupun masjid raya tingkat provinsi, bahkan sekarang sudah sampai ke masjid di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan di kota ya, harus menjadi UPZ, unit pengelolaan zakat. Maka dengan adanya peraturan tersebut mengharuskan LAS ini harus keluar dari lingkaran lembaga masjid. Maka kami seiring dengan persetujuan pengurus waktu itu, kami mendirikan yayasan yang berdiri mandiri dan independen, tidak lagi terkait secara langsung dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Namun kami masih menggunakan nama Baitur Rahman itu ya karena dari awal kami ini lahir dari sana, kira-kira begitu. Kalau untuk perannya sendiri Pak, kita tahu bahwasanya lembaga zakat itu memiliki program-program. Ya. Peran dari Lazis Baitur Rahman sendiri untuk masyarakat saat ini seperti apa? Alhamdulillah, Lazis Baitur Rahman Semarang itu berdharma bakti ya, berperan di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satunya adalah dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak yang saat ini sedang tidak baik, dalam arti anak-anak yang yatim atau piatu, khususnya dalam pendampingan pendidikannya. Kita tahu bahwa pendidikan itu tidak murah, butuh biaya, meskipun pemerintah melalui APBN sudah mengalokasikan dana untuk biaya operasional sekolah ke sekolah-sekolah yang mendapatkan. Namun faktanya anak ini kan butuh sarana prasarana penunjangnya. Oke, sekolahnya gratis, tapi butuh buku pelajaran, buku alat tulis, butuh sepatu, baju dan sebagainya. Kami punya anak asuh itu sekitar 170-an lebih hari ini yang sedang kami dampingi dalam hal penyelesaian pembiayaan pendidikannya, mulai dari anak-anak seusia TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada beberapa anak yang perguruan tinggi. Ya, mereka kita bantu, kemudian mereka juga kita didik. Tidak hanya sekedar membantu, kita dampingi betul, karena ini anak-anak generasi masa depan yang harus mendapatkan pendidikan yang benar, yang baik, kemudian mengerti tentang agama Islam. Kita ajari ngaji. Kami punya beberapa titik untuk pos-pos pelayanan, ada di beberapa kecamatan yang ada di Kota Semarang ini. Mulai dari Tembalang itu ada, kemudian di Semarang Selatan ada, di Kecamatan Gunung Padi ada, di Kecamatan Semarang Utara juga ada. Terutama daerah-daerah yang memang dikenal di situ masyarakat golongan tadi yang sangat membutuhkan itu untuk kita dampingi. Kemudian kami juga punya divisi syiar. Kemudian mereka ini kita beri tugas untuk bagaimana mendampingi anak-anak dalam belajarnya, baik umum maupun agama, terutama agama ya. Jadi ada TPQ, binaan-binaan kita yang di sana ustadzahnya adalah dari kita. Seperti itu. Berarti tidak hanya memberikan bantuan dari materi ya Pak, tapi juga dari pengajaran juga ya ternyata ya. Ya, yang kita perjuangkan selain kita memberi santunan, terkadang kita juga ada Mas, di setiap tahun ada program misalnya santunan untuk veteran, santunan untuk guru TPQ, kemudian marbot dan sebagainya. Itu insidensial, setahun sekali biasanya kita juga adakan program. Kemudian santunan untuk duafa. Dan baru-baru ini kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kantor Kesbang Polinmas Provinsi atas inisiasi bantuan dari anggota Dewan
Provinsi Jawa Tengah, Mas Agung Budi Margono. Aspirasinya Mas Agung, kami dapat bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian kita adakan pelatihan terkait yaitu apa namanya, yang hari ini lagi ngetren, pemasaran digital marketing melalui workshop seperti itu. Bekerjasama dengan UMKM ya Pak, kalau tidak salah? Ya, kami mengundang para pengusaha UMKM agar mereka ini punya bekal ilmu untuk bagaimana mengembangkan usahanya. Dan kami senang karena sambutannya sungguh sangat luar biasa. Mereka itu sudah bisa membuat produksinya dengan kualitas yang bagus, namun terkadang terkendala oleh karena kemampuan memasarkan yang belum. Lah hari ini kan pemasaran dengan menggunakan metode digital marketing ini kan sangat marak ya, sudah modern. Iya. Memang perlu sekali ya, apalagi di zaman modern ini, kalau misalnya sebagus apapun kita memiliki produk, tapi tidak memiliki cara yang bagus untuk memasarkan juga itu menjadi kendala ya Pak? Betul. Banyak dari program-program yang sudah terrealisasikan saat ini dari Lazis Baitur Rahmah sendiri untuk masyarakat di Kota Semarang ini seperti apa? Ya, seperti tadi saya sampaikan, selain kami memberikan santunan, membantu anak-anak yatim dalam pendidikannya, itu sudah berjalan sekian lama ya, maka kami punya database anak-anak yang sudah kami dampingi. Anak-anak itu bahkan yang dari tadinya SD, SMP, SMA sampai lulus perguruan tinggi. Ada yang kami juga tarik untuk jadi relawan-relawan kita, bahkan jadi pegawai kita. Jadi kami punya kantor, kami punya manajemen untuk pengelolaan ini karena Lazis Baitur Rahman yang sudah mendapatkan hak untuk apa namanya, izin operasional, dan itu menurut undang-undang itu Lazis Baitur Rahman tingkat kota atau kabupaten itu dalam 1 tahun bisa menghimpun dana minimal 3 miliar dalam proses menuju ke sana. Ini Lazis Baitur Rahman. Jadi kami butuh tenaga, kami butuh orang-orang yang aktif, kreatif, sehingga berusaha untuk bagaimana masyarakat ini kemudian yang mungkin belum paham harus menyalurkan dana infak, sedekah dan zakatnya melalui lembaga mana, maka insya Allah melalui Lazis Baitur Rahman kita siap untuk itu. Seperti itu. Kalau untuk kan tadi kan untuk penyaluran dananya sudah ada yang ini ya Pak, apa namanya, memberikan informasi seperti itu. Kalau misalnya untuk dari teman-teman yang kurang mampu mungkin ya, untuk agar bisa mendapatkan bantuan itu seperti apa? Caranya seperti apa? Iya, ada pola yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pendataan kepada lingkungan ya, masyarakat yang dimana di situ ada anak-anak yatim atau yatim piatu. Nah, kemudian keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah itu kita minta untuk mengirimkan datanya. Data-data itu kita coba verifikasi, dan karena tidak hanya sekedar mau menerima, tapi kita akan dampingi sampai dengan dia mendapatkan ilmu-ilmu tentang ilmu agama terutama ya. Karena kami sadar betul Lazis Baitur Rahman ini juga ada syiarnya. Jadi dengan begitu Pak, insya Allah anak memiliki keimanan yang baik, pendidikan yang kemudian selesai, harapannya punya bekal yang baik untuk melanjutkan kehidupan yang Allah berikan ini. Jadi kita data Mas, kita data, kemudian kita verifikasi. Kalau memang memenuhi syarat, ya Pak, insya Allah kita tampung, kita jadikan anak asuh. Dan yang lebih bersyukur, Lazis ini diamani oleh para donatur. Para donatur itu sudah ada yang donatur paten istilahnya, ada juga yang donatur secara langsung, yang bisa saja hari ini berdonasi, mungkin besok tidak dan sebagainya. Tapi ada yang sudah rutin, ratusan yang sudah rutin. Karena memang program kita bagus, program kita menarik untuk mereka masyarakat bisa membantu.
memang kadang kalau dari lembaga-lembaga itu harus terpercaya ya Pak. Karena banyak sekali kan lembaga-lembaga yang mungkin orang ingin berdonatur tapi ragu ya, seperti itu Pak. Betul. Alhamdulillah dengan Lazis Baitur Nasir ini sudah tersertifikasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya untuk memberikan donasi. Ya, ya itulah pentingnya lembaga las-las yang ada di Indonesia ini untuk bisa terus bersinergi dengan pemerintah pastinya ya, karena kalau kita kemudian tidak mendapatkan pengakuan izin operasional tentu itu menyalahi aturan. Alhamdulillah Lazis Baitur Rahman mengikuti itu, proses itu, dan sudah mendapatkan hak untuk sebagai las tingkat kabupaten atau kota. Betul tadi disampaikan bahwa lembaga amil zakat itu butuh trust, kepercayaan. Nah, lewat program-programnya, lewat laporan yang akuntabel ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, karena Basnas pasti meminta laporan setiap rutin bulan maupun tahun. Setiap tahun sekali kami pasti diminta untuk melaporkan aktivitas apa saja, biaya-biaya yang dihimpun dikemanakan, untuk apa dan sebagainya. Dan lewat organisasi pemerintah kita diawasi, kita dikontrol. Jangan sampai kemudian ada penyimpangan-penyimpangan. Tantangan umat Islam saat ini adalah untuk bisa memilih dan memilah lembaga mana yang resmi, lembaga mana yang memang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Karena ada beberapa yang tidak berizin, kemudian bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Kita sering mendengar ya di media, baik nasional maupun lokal, ada beberapa lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, namun kemudian diperuntukkan untuk yang tidak tepat. Ini jangan sampai terjadi. Las sangat hati-hati terkait ini. Lazis Baitur Rahman jelas kami patuh pada aturan yang ditentukan oleh negara. Kalau dari Pak Azam sendiri, bagaimana Pak ceritanya dulu dari guru ya Pak? Awalnya guru, kemudian bisa menjadi dari PLT Ketua Lazis, kemudian juga sebagai lawyer juga ya? Ceritanya panjang Mas. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya, kemudian mau belajar, mau bersekolah, sampai kemudian berkesempatan ke Semarang untuk menuntut ilmu sarjana pendidikan. Jadi alhamdulillah setelah lulus kami ikut bekerja, dan awalnya pun tidak langsung ke dunia pendidikan. Saya ikut dokter hampir 12 tahun waktu itu. Dokter yang kemudian mengantarkan saya menjadi sarjana hukum itu salah satunya dari bos saya waktu itu, dokter almarhum sekarang dokter Arya Hasanuddin atau Bu Lilin Eka Chandra. Itu mentor saya, Pak Arya itu. Namun beliau ternyata dipundut lebih awal oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian setelah selesai mengabdi bersama beliau, saya lulus sarjana hukum, saya mendirikan sekolah. Saya berkesempatan bersama salah satu anak muda di Semarang yang tadinya kenal saya juga di usaha dokter yang saya ikuti waktu itu, dari Jakarta. Kemudian waktu itu membangun sekolah, namanya waktu itu SD Islam Bilingual An-Nisa, yang saya dirikan dan saya kepala sekolah pertama kurang lebih 8 tahun. Nah, disitulah kami berkecimpung di dunia pendidikan itu sebagai kepala sekolah, sering ketemu dengan para tokoh terutama yang ada di YPKPI, Yayasan Penyelenggara Pendidikan di Masjid Baitur Rahman. Maka ya awalnya jadi anggota dulu, kemudian jadi pengurus, wakil sekretaris, kemudian sekretaris, dan hari ini karena ketua umum kami Pak Dr. Kiai Haji Afandi Ihsan, karena usia ya, dan juga kemarin pandemi COVID yang begitu mengganggu itu, alhamdulillah beliau masih sehat, masih sehat, maaf, masih sehat, dan
ya karena keterbatasan fisik beliau, akhirnya beliau menunjuk kita atas kesepakatan pengurus tentunya sebagai pelaksana tugas Ketua Lazis Baitur Rahman. Semua by proses, tidak ada sesuatu itu yang tiba-tiba instan, ujuk-ujuk, yang aja hanya kopi instan mungkin mie instan. Tapi dalam hal berproses di kehidupan ini pastinya step by step, tidak ada. Apalagi ini menyangkut organisasi sosial kemasyarakatan. Perusahaan bisa jadi dia karena anak diturunin gitu saja ya, dapat job dari pak ayah bundanya. Tapi kalau dalam organisasi, apapun namanya organisasi, itu biasanya berawal dari yang paling bawah di titik karirnya sampai dengan di puncaknya seperti itu. Maka saya berpesan kepada anak-anak muda ini, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah putus asa untuk bagaimana meraih cita-citanya. Nah, Tuhan memberikan ruang waktu yang sangat luas, yang sangat luas. Ini motivasi buat saya. Oh iya, sama pemirsa semuanya. Ayo, Tuhan itu melahirkan kita para manusia ini dengan tujuannya masing-masing. Saya yang setiap hari berkecimpung dengan dunia anak, melihat 1, 2 sampai ribuan anak itu beda-beda. Maka tidak bisa kita generalisir. Ada kecerdasan majemuk yang ada. Jadi ada anak yang karena fisiknya kuat sehingga dia suka olahraga misalnya. Ada anak yang kutu buku yang karena memang senang membaca. Ya. Alhamdulillah, kalau kita para orang tua menyadari potensi yang dimiliki oleh anak, maka tidak ada namanya anak yang gagal. Ya, sukses dengan dunianya, yang penting kita arahkan, kita bimbing, seperti itu. Jadi kaitannya dengan program-program Lazis ya Pak, kita kembali lagi ke program Lazis dan juga perannya tadi untuk masyarakat. Untuk respon dari masyarakat sendiri seperti apa Pak terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan atau terrealisasikan oleh Lazis? Ya, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena apa yang kita programkan, apa yang kita laksanakan itu mendapatkan apresiasi dan respon masyarakat. Terbukti kami yang dari sejak 2005 ya sudah ada di Masjid Baitur Rahman, kemudian berpisah karena aturan, ternyata masih eksis sampai dengan hari ini. Padahal semuanya bersumber dari dana masyarakat. Jadi kami siapkan program-program, kami tawarkan kepada masyarakat, ayo kita ada program nih, silahkan donasi, silahkan ikut berkontribusi, kita akan lakukan, kita akan tasarrufkan kemana dan sebagainya. Itu yang membuat kami eksis itu di situ, dan kami bertanggungjawabkan jelas langsung dengan berbagai pemberitaan media yang kita miliki. Apalagi sekarang ya, dengan mudahnya kita punya media sendiri misalnya, tergantung kreativitas kita kan gitu ya, dan itu membuat masyarakat jadi tahu bahwa benar apa yang sudah dititipkan itu ditasarufkan dengan sesuai aturan-aturan. Di Lazis Baitur Rahman itu kan ada Dewan Syariah yang senantiasa ngontrol kita. Kita ada manajemen, kita ada pengawas, kita ada Dewan Syariah. Jadi Pak, insya Allah apa yang diprogramkan kemudian dilakukan itu semuanya sudah berdasarkan aturan dan ketentuan, sehingga masyarakat menjadi trust, percaya tadi. Ya. Ini responnya tadi sampai sekarang masih bisa eksis. Sangat baik, masih bisa eksis dan ada peningkatan. Ya, meskipun kita sempat diterjang pandemi Covid, nyatanya kita masih jalan, dan alhamdulillah sekali lagi orang-orang kita itu banyak yang justru bingung mau nitipkan sedekah jariahnya itu kemana kan gitu. Nah, maka tugas kami, kita semua yang ada di Lazis ini untuk kembali mensosialisasikannya program-program kita kepada masyarakat. Ini Pak, apa namanya, untuk program pendidikan kan tadi kan ada Lazis ini menaungi dari program SD, SMP ya, hingga perguruan tinggi. Ada ya, perguruan tinggi. Program seperti apa Pak untuk pendidikan itu sendiri Pak?
untuk anak-anak sekarang? Ya, yang pasti kita ngikuti program dari pemerintah. Anak-anak itu belajar kan di lembaga-lembaga pemerintah ya, sekolah-sekolahnya negara. Maka kita ikuti semua aturan mainnya dari sekolah itu. Nah, terkait pelajaran tentu apa yang sudah dijadikan kurikulum ya kita ikuti. Ketentuan-ketentuan itu kita penuhi. Nah, yang kemudian kita tambahkan kepada anak-anak kita yaitu tentang mengajinya. Kemudian kita sering ada tausiah, memberikan selain muatan ilmunya, kita juga dorong, motivasi, semangati. Jadi rupanya kehidupan ini tidak bisa hanya diberi, tapi harus didampingi, sehingga dengan begitu maka terarah. Termasuk juga pendampingan kami terhadap UMKM itu. Mereka menyampaikan, Pak, jangan hanya kami diberi modal, tapi bagaimana kami bisa diberi pendampingan sampai dengan kami ini bisa membuat produk, kemudian bisa kita pasarkan, berhasil. Mereka, saya kira pemerintah pun juga harus demikian. Tidak hanya memberi ikan, tapi coba beri kail. Kita coba support lewat program-program yang berikutnya seperti itu. Luar biasa sekali dengan Pak Zam ini kita perbincangannya, Pak. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis ya, Pak. Iya. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan oh ya Pak, sebelumnya mungkin bisa memberikan sedikit motivasi buat pemirsa di rumah mungkin ya. Mungkin motivasi untuk kita agar bisa bersedekah ataupun jangan sampai kita melewatkan zakat dan juga sedekah. Iya. Mungkin bisa diberikan untuk pemirsa. Oke, terima kasih Mas. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi, di mana ada orang yang sudah meninggal. Kemudian dia itu ditanya, kalau kamu mau diberikan kehidupan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bersedekah. Karena rupanya pahala sedekah ini sungguh sangat luar biasa. Kita memberi, kemudian memberikan manfaat, dan itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Maka jangan pernah khawatir, pemirsa, sebesar apapun atau sekecil apapun sedekah yang Anda berikan, yang penting ikhlas, maka insya Allah berlipat ganda Allah akan berikan. Ayo bersedekah. Lazis Baitur Rahman siap menerima sedekah saudara untuk kita tasarrufkan kepada yang berhak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Kesempatannya sudah hadir di sini untuk memberikan sebuah materi yang luar biasa sekali tentang Lazis Baitur Rahman ya Pak. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Dan buat pemirsa di rumah, jangan lupa untuk saksikan kembali podcast on TV di channel YouTube podcast IMTV Jawa Tengah ataupun di TV kita. Baik, saya Kaneda Iqbal pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.